Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri untuk mempresentasikan hasil resum pertemuan 1-7 Etika Profesi Teknologi Informasi kelas D. Eh, Nama saya sendiri, Junifer Christian Nathanael dengan NIM 2010512026. Dan ada teman saya, Anwar Nasihin dengan NIM 2010512003. Ada Dela Cynthia Dewi dengan NIM 2010512005. Dan ada Farel Aldi Kusuma dengan NIM 2010512001. Selanjutnya kami akan memulai presentasi kami. Next, Del. Pertemuan pertama tentang tinjauan umum etika. Selanjutnya, definisi etika. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata etika bermakna ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral akhlak. Pada bahasa Yunani, ethos maka bermakna adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Ini pembagian atau klasifikasi etika. Dimulai dari etika deskriptif dan etika normatif. Etika normatif dibagi lagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika khusus dibagi dua lagi menjadi etika individual dan etika sosial. Kemudian etika sosial dibagi menjadi 5, yaitu sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, dan etika lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir etika profesi dibagi lagi menjadi ada etika biomedis, etika hukum, bisnis, teknologi informasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika. Yang pertama ada kebutuhan individu, kedua tidak ada pedoman, tiga perilaku dan kebiasaan individu, keempat lingkungan yang tidak etis, 5 perilaku orang yang ditiru. Selanjutnya, sanksi-sanksi pelanggaran etika. Yang pertama ada sanksi sosial. Sanksi sosial adalah sanksi yang relatif kecil dan dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan. Yang kedua ada sanksi hukum. Sanksi hukum bersifat skalanya besar dan merugikan hak pihak lain. Biasanya hukum pidata menempati prioritas utama, diikuti oleh hukum perdata. Selanjutnya ada definisi moral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moral bermakna 1. Ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Akhlak, budi pekerti, atau susila. Kedua, kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya. Ataupun isi hati atau kadar perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan. Ketiga, ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita. Selanjutnya, contoh-contoh nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, cinta tanah air, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan yang terakhir adalah menghargai prestasi. Dampak pemanfaatan teknologi informasi yang tidak tepat. Yang pertama, ketakutan terhadap teknologi informasi yang akan menggantikan fungsi manusia sebagai pekerja. Yang kedua, tingkat kompleksitas setara kecepatan yang sudah tidak dapat ditangani secara manual. 3. Pengangguran dan pemindahan kerja. 4. Kurang tanggung jawabnya profesi. 5. Adanya golongan minoritas yang miskin informasi mengenai teknologi informasi. Solusi mengatasi beberapa kendala tersebut. Yang pertama, dirancang sebuah teknologi yang berpusat kepada manusia. Yang kedua, adanya dukungan dari suatu organisasi atau kompleksitas dapat ditangani dengan teknologi informasi. 3. Adanya pendidikan yang mengenalkan teknologi informasi, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kemajuan teknologi informasi. Yang keempat, jika adanya peningkatan pendidikan,
maka ada umpan balik dan imbalan yang diberikan oleh suatu organisasi. Kelima, perkembangan teknologi akan semakin meningkat. Namun hal ini harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku sehingga etika dalam profesi di bidang teknologi informasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, berikutnya ada 10 etika komputer. 1. Jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain. Yang kedua, jangan melanggar atau mengganggu hak cipta atau karya komputer orang lain. Yang ketiga, jangan memata-matai file yang bukan haknya. Yang keempat, jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Yang kelima, jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu. Yang keenam, jangan menduplikasi atau menggunakan software tanpa membayar. Yang ketujuh, jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Yang kedelapan, jangan mencuri kekayaan intelektual orang lain. Yang kesembilan, mempertimbangkan konsekuensi dari program yang dibuat atau sistem komputer yang dirancang. Yang ke-10, selalu mempertimbangkan dan menaruh respek terhadap sesama saat menggunakan komputer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, pada selanjutnya ini kita akan masuk ke bab etika komputer, sejarah dan perkembangan. Nah, etika komputer Indonesia. Nah, etika komputer itu adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Nah, etika komputer ini berasal dari dua suku kata, yaitu bahasa Yunani, yaitu adalah ethos, yaitu adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik dalam individu, kelompok, maupun masyarakat dan komputer. Lalu, dari bahasa Inggris, yaitu to compute, yang artinya merupakan alat yang digunakan untuk menghitung dan mengolah data. Nah, berikut ini adalah tabel perkembangan etika komputer di dunia. Nah, dimulai dari tahun 1940-an. Ini adalah penemunya. Jadi mereka ini selain mengembangkan etika di komputer, sekaligus mereka juga salah satu penemu yang berperan di bidang komputer. Pada tahun 40-an ini ada Norbert Wiener, tahun 1960-an adalah Don Parker, 1970-an adalah G. Weizenbaum, 1980-an adalah James Moore. Nah, ini di bawahnya adalah nama institusi universitas mereka. Dan tahun 1990-an sampai sekarang ini adalah Donald Gotterbaum, Keith Miller, Simon Rogerson, dan Diane Martin. Nah, lanjut. Nah, perkembangan ini adalah berikut. Ini adalah perkembangan etika komputer dari mulai tahun 40-an sampai tahun 90-an. Nah, etika komputer ini muncul pertama kali tahun 40-an. Nah, munculnya etika komputer ini pertama kali alasannya karena sebelumnya di Perang Dunia II, tahun 40-an itu saat itu Perang Dunia II, komputer itu digunakan sebagai salah satu alat perang, seperti alat untuk peluncuran, alat untuk pendeteksi musuh, alat untuk peluncuran rudal balistik, dan juga alat untuk pemecahan sandi rahasia musuh. Nah, setelah perang ini muncul etika komputer agar penggunaan komputer ini bisa diatur itu kegunaannya. Nah, lalu tahun 70-an ini mulai dipelopori. Istilah etika komputer tuh muncul pada tahun 70-an. Nah, ini mulai muncul istilah etika komputer. Nah, tahun 80-an ini semakin gencar etika komputer. Kenapa? Karena mulai muncul program aplikasi, mulai muncul kecerdasan buatan, bahkan juga sudah mulai muncul jaringan-jaringan internet. Saat itu namanya jaringan lokal ARPANET. Nah, ini semakin gencar etika komputer ini agar bisa mengatur sikap pengguna dalam menggunakan komputer. Nah, tahun 90-an dengan sampai sekarang ini sudah muncul buku, pelatihan, dan bahkan organisasi profesi komputer yang resmi. Nah, ini di sini dari tahun 90-an sampai saat ini etika komputer ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah ada organisasinya, aturannya, dan bahkan sertifikasinya. Hal ini dilakukan guna untuk mengatur sikap para pekerja di bidang komputer agar bertindak semestinya. Selanjutnya.
Nah, selanjutnya ini ada etika komputer di Indonesia. Nah, etika komputer di Indonesia ini merupakan salah satu negara pengguna komputer terbesar di dunia. Nah, sehingga etika komputer perlu dilakukan masyarakat. Nah, ini berkaitan dengan jumlah penduduk Indonesia juga. Nah, Indonesia ini menggunakan dasar pemikiran yang sama dengan negara lain sesuai dengan sejarah etika komputer yang ada. Apalagi di Indonesia komputer ini sudah dipelajari sejak sekolah dasar, sehingga dan tidak hanya mempelajari menggunakan komputer, tetapi juga mempelajari etika dalam menggunakan komputer. Selanjutnya. Nah, isu-isu kayak etika komputer yang ada di Indonesia khususnya, ini yang pertama adalah kejahatan komputer, tuh seperti mungkin cracking, pembajakan, phishing, atau perusakan data, pencurian data, penipuan. Nah, itu kejahatan-kejahatan yang dilakukan menggunakan komputer. Lalu e-commerce. E-commerce ini masuk isu, kenapa? Karena di e-commerce ini berkaitan dengan pelanggaran HAPI. Banyak produk di e-commerce ini yang menjual, ini bukan salah e-commerce sebenarnya, tetapi salah penjual yang berada di e-commerce. Mereka menjual barang-barang yang melakukan pelanggaran HAPI seperti barang replika, barang imitasi, tiruan yang sama persis dengan barang yang dijual secara resmi. Lalu adalah netiquette. Netiquette ini berkaitan dengan etika. Netiquette ini berkaitan dengan etika saat menggunakan internet. Nah, ini isunya cukup sering kita dengar di Indonesia karena ini berkaitan dengan etika saat menggunakan media sosial, terutama di kolom komentar media sosial Indonesia. Lalu adalah tanggung jawab profesi. Nah, ini masih ada orang yang sudah berprofesi di bidang komputer, tetapi masih melakukan perbuatan yang tidak bertanggung jawab, khususnya di bidang komputer yang mereka tekuni. Nah, lanjut. Selanjutnya pertemuan 3 yaitu pekerjaan profesi dan profesional. Di sini ada pengertian pekerjaan. Pekerjaan adalah hal yang harus dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wiltshire 2016 mendefinisikan pekerjaan sebagai konsep yang dinamis dengan sebuah kegiatan sosial, di mana individu atau kelompok menempatkan upaya selama waktu dan ruang tertentu, kadang-kadang dengan mengharapkan penghargaan moneter atau dalam bentuk lain, atau tanpa mengharapkan imbalan, tetapi dengan rasa kewajiban kepada orang lain. Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Abdul Qadir Muhammad 2001, mengklasifikasikan kebutuhan manusia sebagai berikut. Yang pertama itu ada kebutuhan psikis, kebutuhan yang bersifat imaterial untuk kesehatan dan ketenangan manusia secara psikologi. Biasa juga disebut dengan kebutuhan rohani, seperti misalnya agama, pendidikan, hiburan, dan lain-lain. Kebutuhan ekonomis yang kedua, kebutuhan yang bersifat material, baik harta maupun benda yang diperlukan untuk kesehatan dan keselamatan hidup manusia. Kebutuhan ini misalnya sandang, pangan, dan papan. Ketiga ada kebutuhan pekerjaan, kebutuhan yang bersifat praktis untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kebutuhan pekerjaan ini seperti profesi, perusahaan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada kebutuhan biologis, kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Kebutuhan ini sering disebut juga sebagai kebutuhan seksual dan diwujudkan dalam perkawinan, membentuk keluarga, dan lain sebagainya. Di sini ada profesi. Profesi adalah bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Yang profesi yaitu profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan pada umumnya. Profesi juga didefinisikan seperti menuntut pengembangan profesi tersebut untuk terus memperbaharui keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Profesi juga merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai sumber utama nafkah hidup dengan keterlibatan pribadi yang mendalam dalam menekuninya. Orang yang profesional menurut Khalil Gibran adalah orang yang mencintai profesinya. Dengan mencintai profesi, maka orang tersebut akan selalu terus mengembangkan kemampuan yang mendukung profesi tersebut. Di sini ada contohnya, pekerjaan staf administrasi. Tidak termasuk dalam golongan profesi karena bekerja sebagai staf administrasi dapat dari berbagai latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman. Terus yang kedua ini ada pekerjaan staf akuntan, merupakan pekerjaan profesi karena membutuhkan pendidikan akuntansi.
Nah, di sini ada syarat suatu profesi. Yang pertama itu melibatkan kegiatan intelektual, yang kedua menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus, yang ketiga memerlukan persiapan profesional yang dalam dan bukan sekedar latihan, yang keempat memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, yang kelima menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, yang keenam mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, yang ketujuh mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, yang kedelapan menentukan standarnya sendiri. Dalam hal ini adalah kode etik. Di sini terdapat ciri-ciri dari suatu profesi secara umum. Yang pertama itu memiliki keahlian dan keterampilan khusus. Yang kedua adanya komitmen moral yang tinggi. Yang ketiga seorang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya. Yang keempat mempunyai tujuan untuk mengabdi untuk masyarakat. Dan yang terakhir yaitu memiliki sertifikasi maupun izin atau profesi yang dimilikinya. Orang pelaku profesi harus memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama itu menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya. Sebuah profesi akan mengandalkan suatu pengetahuan khusus yang dimiliki agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Yang kedua, mampu mengonversi ilmu menjadi keterampilan. Sebuah profesi dapat melakukan praktik-praktik atau kegiatan khusus sesuai tugas atau pekerjaan dengan baik dan tidak sekedar tahu banyak tentang teori, tetapi mampu mengaplikasikannya dalam kegiatan yang dilakukannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Setiap profesi terdapat suatu aturan yang disebut dengan kode etik profesi. Kode etik merupakan aturan main dalam menjalankan sebuah profesi yang harus ditaati oleh semua anggota profesi yang bersangkutan. Di sini ada profesional. Pengertian profesional. Profesional adalah orang yang menjalankan profesinya secara benar-benar menurut nilai-nilai normal. Untuk menjadi seorang profesional, seseorang yang melakukan pekerjaan dituntut untuk memiliki sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki komitmen yang tinggi, mempunyai rasa tanggung jawab, berpikir sistematis apa yang dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya. Yang kemudian penguasaan materi secara mendalam dengan pekerjaan yang dilakukannya. Dan yang terakhir menjadi bagian dari masyarakat yang profesional. Ciri-ciri profesional yaitu keterampilan yang tinggi dalam suatu bidangnya serta kemahirannya dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. Ilmu dan pengalaman serta kecerdasan yang mendalam untuk menganalisis suatu masalah dan peka membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan yang terbaik atas dasar kepekaannya. Sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan berkemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Selanjutnya, pada pertemuan keempat, membahas mengenai profesi di bidang teknologi informasi. Profesi di bidang teknologi informasi terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama, yaitu mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi, database, maupun sistem aplikasi. Kelompok pertama ini contohnya ada sistem analis, programmer, web designer, dan web programmer. Sistem analis yaitu orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada programmer, yaitu orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu membuat program, baik aplikasi maupun sistem operasi, sesuai dengan sistem yang dianalisa sebelumnya. Lalu ada web designer, yaitu orang yang melakukan kegiatan perencanaan termasuk studi kelayakan, analisis dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Lalu ada web programmer, yaitu orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya dan lainnya. Lalu ada kelompok kedua, yaitu mereka yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware. Yang pertama ada technical engineer, yaitu sering juga disebut dengan teknisi, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknik, baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Yang kedua ada networking engineer, yaitu
orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer, dari maintenance sampai pada troubleshooting-nya. Lalu ada kelompok ketiga, yaitu ada EDP operator, orang yang bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan electronic data processing dalam lingkungan sebuah perusahaan atau organisasi lainnya. Lalu ada sistem administrator, yaitu orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem. Lalu ada misdirector, yaitu orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumber daya manusia lainnya. Di sini ada profesi di bidang IT. Yang pertama, profesi sebagai staf operator komputer atau sekedar mengoperasikan. Nah, profesi tersebut tidak masuk ke dalam golongan profesi, karena jika untuk bekerja sebagai staf operator tersebut tidak membutuhkan latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman tertentu. Sedangkan pada seorang software engineer dapat dikatakan sebagai sebuah profesi karena seorang yang bekerja sebagai software engineer haruslah berpengetahuan dan memiliki pengalaman kerja di bidangnya. Menurut Julius Hermawan pada tahun 2003, dua karakteristik yang dimiliki oleh software engineer sehingga pekerjaan tersebut layak disebut sebuah profesi, yaitu yang pertama ada kompetensi. Kompetensi yang dimaksud yaitu sifat yang selalu menuntut profesional software engineer untuk memperdalam dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya sesuai tuntutan profesi. Yang kedua ada tanggung jawab pribadi, yaitu kesadaran untuk membebankan hasil pekerjaannya sebagai tanggung jawab pribadi. Lalu ada profesi di bidang teknologi informasi, perlu mengembangkan bidang ilmu dan pengembangan perangkat lunak. Contohnya pada software engineer yaitu bidang ilmu metodologi pengembangan perangkat lunak, manajemen sumber daya, mengelola kelompok kerja, dan komunikasi. Lalu pekerjaan di bidang TI standar pemerintah. Mengingat pentingnya teknologi informasi bagi pembangunan bangsa, maka pemerintah pun merasa perlu membuat standarisasi pekerjaan di bidang teknologi informasi bagi pegawainya. Nah, institusi pemerintah telah mulai melakukan klasifikasi pekerjaan dalam bidang teknologi informasi sejak tahun 1922. Di sini ada penjelasan tentang peranata komputer yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengangkatan pejabat peranata komputer, yaitu pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan peranata komputer ditetapkan oleh Menteri, Jaksa Agung, pemimpin kesekretariatan, lembaga tinggi negara, pemimpin lembaga pemerintah dan departemen, dan gubernur kepala daerah tingkat. Lalu ada syarat-syarat jabatan peranata komputer. Yang pertama, bekerja pada satuan organisasi instansi pemerintah dan bertugas pokok membuat, memelihara, dan mengembangkan sistem atau program pengolahan dengan komputer. Syarat selanjutnya yaitu berijazah serendah-rendahnya sarjana muda atau D3. Yang ketiga, memiliki pendidikan dan atau latihan dalam bidang komputer dan pengalaman melakukan kegiatan di bidang komputer. Yang keempat, memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dalam bidang tertentu yang berhubungan dengan bidang komputer. Yang kelima, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik. Lalu ada jenjang dan pangkat peranata komputer yang dapat dilihat pada tabel di samping ini. Selanjutnya ada pembebasan sementara peranata komputer, yaitu untuk tetap berada pada jalur profesionalitasnya, pemerintah juga menetapkan bahwa peranata komputer harus dapat mengumpulkan angka kredit minimal, yaitu ada 10 syarat. Yang pertama, asisten peranata komputer media sebanyak 20 angka kredit, asisten peranata komputer sebanyak 20 angka kredit, ajun peranata komputer muda sebanyak 20 angka kredit, ajun peranata komputer media sebanyak 50 angka kredit. Yang kelima ada ajun peranata komputer sebanyak 50 angka kredit. Yang keenam ada ahli peranata komputer pratama sebanyak 100 angka kredit. Yang ketujuh ada ahli peranata komputer muda sebanyak 100 angka kredit. Yang kedelapan ada ahli peranata komputer media sebanyak 150 angka kredit.
Yang ke-9 ada ahli Pranata Komputer Utama Pratama sebanyak 150 angka kredit. Dan yang ke-10 ada ahli Pranata Komputer Utama Muda sebanyak 150 angka kredit. Selain itu, ada pemberhentian dari jabatan Pranata Komputer. Syaratnya, apabila pejabat Pranata Komputer yang telah dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan dalam waktu 3 tahun setelah pembebasan sementara. Syarat yang kedua, pemberhentian dari jabatan Pranata Komputer, yaitu apabila pejabat Pranata Komputer dijatuhi hukuman disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dengan tingkat hukuman disiplin berat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Lalu ada standar profesi TI menurut SRIK PS SERCC, yaitu jenis pengelompokan lain untuk pekerja di kalangan teknologi informasi yang sering digunakan adalah pengklasifikasian standarisasi profesi di bidang teknologi informasi menurut SERCC itu. Nah, SERCC itu yaitu merupakan suatu forum atau badan yang beranggotakan himpunan profesional IT yang terdiri dari 13 negara termasuk Indonesia. Setiap jenis pekerjaan dari skema di samping masing-masing memiliki 3 tingkatan, yaitu profesi IT dibagi menjadi pendidikan dan pelatihan, sistem development, dan spesialis support. Lalu ada yang pertama supervisor, yaitu tingkatan awal dengan 0 sampai 2 tahun pengalaman, membutuhkan pengawasan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua moderately supervisor, yaitu media, yaitu tugas kecil dapat dikerjakan oleh mereka, tetapi tetap membutuhkan bimbingan untuk tugas yang lebih besar 3 sampai 5 tahun pengalaman. Lalu ada independen atau mandiri, yaitu memulai tugas, tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugas. Yang terakhir ada model SACC, yaitu untuk pembagian job dalam lingkungan TI, merupakan model 2 dimensi yang mempertimbangkan jenis pekerjaan dan tingkat keahlian ataupun tingkat pengetahuan yang dibutuhkan. Yang pertama ada cross country, cross enterprise applicability, yaitu ini berarti bahwa job yang diidentifikasi tersebut harus relevan dengan kondisi dan setiap negara pada region tersebut, serta memiliki kesamaan pemahaman atas solusi setiap pekerjaan. Yang kedua, function. Yang kedua. Yang kedua ada function. Yang kedua ada function oriented, bukan detail oriented, yaitu klasifikasi pekerjaan berorientasi pada fungsi, yang berarti bahwa gelar atau title yang diberikan dapat saja berbeda. Tetapi yang penting fungsi yang diberikan pada pekerjaan tersebut sama. Lalu ada testable, dan yang terakhir ada applicable. Yang kelima ada meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Selanjutnya, persyaratan profesionalisme dalam bidang teknologi informasi. Dasar ilmu yang kuat dalam bidangnya sebagai bagian dari masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21. Penguasaan kiat-kiat profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis bukan hanya merupakan teori atau konsep-konsep belaka. Pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan, profesi di bidang teknologi informasi merupakan profesi yang berkembang terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga para pemain di dalamnya harus proaktif dan tidak boleh pasif dalam menyikapi perkembangan tersebut.
Penyebab rendahnya profesionalisme pada bidang TI. Masih banyaknya pekerjaan di bidang TI yang tidak mumpuni profesi secara total atau hanya sekedar sambilan. Atau dengan kata lain, tidak secara serius mendalami pekerjaan di bidang TI. Yang kedua, belum adanya konsep yang jelas dan terdefinisi tentang norma dan etika profesi pekerjaan di bidang TI. Yang ketiga, masih belum ada organisasi profesional yang menangani para profesional di bidang TI. Selanjutnya, sertifikasi. Sertifikasi merupakan salah satu cara untuk melakukan standarisasi sebuah profesi. Sertifikasi merupakan lambang dari sebuah profesionalisme. Ini adalah contoh sertifikasi. Yang kiri itu ada sertifikasi dari Oracle yang bergerak dalam bidang database. Yang kedua ada Cisco. Cisco itu dalam bidang keamanan jaringan gitu. Seperti itu. Selanjutnya. Alasan pentingnya sertifikasi. Satu, beberapa alasan tentang pentingnya sertifikasi untuk profesional di bidang teknologi informasi antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa untuk menuju level yang diharapkan, pekerjaan bidang TI membutuhkan expertise. Expertise atau kepakaran tersebut akan didapatkan jika seorang pelaku profesi mampu menguasai secara mendalam sampai ke akar-akarnya yang bidang ilmu yang dia tekuni. Yang kedua, penguasaan secara mendalam tersebut akan dibuktikan melalui sertifikasi, karena untuk menuju sertifikasi ada proses ujian atau tes yang tidak mudah dan memenuhi standar tertentu. Yang ketiga, bahwa profesi di bidang teknologi informasi dapat dikatakan merupakan profesi menjual jasa dan bisnis jasa bersifat kepercayaan. Kepercayaan tersebut akan semakin kuat jika bukti keahlian dari seorang bidang teknologi informasi dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang bertaraf internasional. Selanjutnya. Manfaat pentingnya sertifikasi. Satu, ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional. Kedua, pengakuan resmi pemerintah tentang tingkat keahlian individu terhadap sebuah profesi. Tiga, pengakuan dari organisasi profesi sejenis atau benchmarking, baik pada tingkat regional maupun internasional. Keempat, membuka akses lapangan pekerjaan secara nasional, regional maupun internasional. Dan terakhir, memperoleh peningkatan karir dan pendapatan sesuai perimbangan dengan pedoman skala yang diberlakukan. Jenis-jenis sertifikasi. Beberapa contoh sertifikasi yang berorientasi pada produk. Satu, sertifikasi Microsoft. Microsoft sebagai salah satu perusahaan perangkat lunak terbesar saat ini memberlakukan sertifikasi dengan label Microsoft Certified Professional atau MCP, meliputi yang pertama ada MCDSP atau Microsoft Certified Desktop Support Technician, merupakan sertifikasi untuk technical atau customer service skill yang mampu melakukan troubleshoot pengoperasian perangkat keras dan perangkat lunak yang berhubungan dengan lingkungan Microsoft Windows. Yang kedua ada MCSA. MCSA itu adalah Microsoft Certified Administrator, merupakan sertifikasi untuk administrator jaringan yang berada dalam lingkungan platform Microsoft Windows. Terdapat dua spesialisasi MCSA, yaitu Messaging dan Security. Selanjutnya, ya ada MCSE, Microsoft Certified System Engineers, merupakan sertifikasi yang didapatkan oleh desain dan implementasi infrastruktur berbasis Windows dan Microsoft Server Software. Terdapat dua spesialisasi sertifikasi ini, yaitu Messaging dan Security. Keempat ada MCDBA, Microsoft Certified Database Administrator, merupakan sertifikasi untuk desain
Administrator Database pada Microsoft SQL Server TM. Yang kelima ada MCT, Microsoft Certified Trainer. Untuk kualifikasi instruktur Certified by Microsoft untuk melakukan pelatihan perangkat lunak Microsoft. Keenam ada MCAD, Microsoft Certified Application Developer, menggunakan teknologi Microsoft untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan Departemen level application, komponen web atau desktop client sampai pada backend data service. Selanjutnya ada MCSD, itu adalah Microsoft Certified Solution Developer, merupakan sertifikasi melakukan desain untuk membangun dan landing edge business solution dengan menggunakan Microsoft Development Tool, teknologi, platform, dan arsitektur Windows. Yang ke-8 ada Office Specialist, Microsoft Certified Specialist atau Office Specialist dibutuhkan untuk menunjukkan kemampuan penggunaan Microsoft software untuk kepentingan perkantoran. Sertifikasi dengan label Microsoft Certified Professional atau MCP mulai dilakukan sejak tahun 1992. Dua, sertifikasi Oracle. Oracle sebagai salah satu perusahaan mengembangkan database terbuka di dunia menawarkan 3 jenis sertifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada OCA atau Oracle Certified Association, ada OCP, Oracle Certified Professional, dan OCM, Oracle Certified Master. Yang ketiga ada sertifikat Cisco. Cisco ini adalah sertifikasi bagi pekerja teknologi informasi yang ingin meningkatkan profesionalisme di bidang jaringan komputer dan mengikuti sertifikasi yang diselenggarakan ini dapat berupa ada CCNA, Cisco Certified Networking Associate, CCNP, itu Cisco Certified Networking Professional. Yang ketiga ada CCIA, Cisco Certified Internet Networking Expert. Yang keempat ada sertifikasi Novel. Itu ada Cisco Certified Internet Networking Expert. Yang keempat ada sertifikasi Novel. Merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di dalam pengembangan sistem operasi jaringan yang pernah berjaya di era 90-an. Pada perkembangan tahun-tahun terakhir ini, Novel melakukan kerjasama dengan Linux untuk melakukan beberapa standar sertifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada Novel CLP. Novel CLP singkatan dari Novel Certified Linux Professional. Merupakan sertifikasi untuk ahli Novel dengan kombinasi sistem operasi Linux dengan kemampuan administrator jaringan yang andal. Yang kedua ada Novel CLE. CLE merupakan singkatan dari Certified Linux Engineer, merupakan sertifikasi yang merupakan kelanjutan dari Novel CLP. SUS-CLP. SUS-CLP merupakan singkatan dari SUS Certified Linux Professional, merupakan sertifikasi dan pengakuan bagi menguasai administrasi dalam lingkungan jaringan Linux. SUSE. Yang keempat ada MCNA, Master Certified Novel Engineer, merupakan sertifikasi dan pengakuan bagi pemiliknya yang menguasai administrasi dalam lingkungan jaringan dan dengan titik berat multi-vendor serta spesialis multisolusi jaringan industri. Kelima ada sertifikasi institusi for Certified of Computing Professional atau ICCP, merupakan sebuah badan sertifikasi profesi teknologi informasi di Amerika Serikat yang melakukan pengujian terhadap 19 bidang minat bagi mereka yang menginginkan sertifikasi berorientasi pekerjaan. 19 bidang tersebut antara lain adalah Business Information System, baru ada juga Communication, Data Resources Management, Office Information System, baru System Development, System Security Object Oriented Analysis and Design, dan Internet, dan lain-lainnya. Sertifikat yang didapatkan dari pengujian 19 bidang minat tersebut akan menghasilkan sertifikat seperti misalnya CDP, yaitu sertifikat Certified Data Processor,
untuk para profesional yang memiliki orientasi pada bidang pemrosesan data. CCP merupakan sertifikasi untuk para profesional yang sebagai programmer juga. Yang ketiga sebagai CP yang profesional, merupakan sertifikasi untuk para profesional yang bekerja pada bidang analisis desain dan pengembangan untuk sistem berbasis komputer. Selanjutnya, sertifikasi Institute of Certification of Computing Professional (CompTIA) merupakan asosiasi dari teknologi komputer di Amerika beranggotakan antara lain Microsoft, Intel, IBM, Novell, Linux, HP, dan Cisco. Jenis-jenis sertifikasi CompTIA yang pertama ada A+ atau Entry Level Computer Service, merupakan sertifikasi untuk para profesional yang memiliki orientasi pekerjaan di bidang teknisi komputer, atau entry level. Sertifikasi ini ekuivalen dengan pengalaman 500 jam hands-on experience. Yang kedua, Network Plus, Network Support Administration, merupakan sertifikasi untuk para profesional yang memiliki orientasi pekerjaan di bidang jaringan komputer. Selanjutnya, Security Plus, Computer Information Security, sertifikasi untuk para profesional yang memiliki di bidang keamanan komputer. NTI Plus, Home Technology Installation, merupakan sertifikasi untuk para profesional memiliki orientasi pekerjaan di bidang instalasi sampai pada pembelian dan teknisi home teknologi. 5. IT Project Plus, IT Project Management, merupakan sertifikasi untuk para profesional yang memiliki orientasi pekerjaan dalam manajemen proyek di bidang teknologi informasi. Selanjutnya, hambatan pelaksana sertifikasi, yaitu adanya biaya yang mahal. Biaya yang mahal, sekali mengikuti ujian mendapatkan sertifikasi yang bertaraf internasional dibutuhkan biaya kurang lebih 150 US dollar. 2. Kemampuan yang kurang memadai terhadap penguasaan materi sertifikasi. Di samping biaya yang mahal, dibutuhkan juga pengetahuan dan kemampuan di atas rata-rata di bidang teknologi informasi untuk bisa dinyatakan layak menyandang sertifikasi internasional tersebut. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah organisasi profesi dan kode etik. Lanjut. Nah, pengertiannya, organisasi profesi ini merupakan organisasi yang anggotanya merupakan para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi yang bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka lakukan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Jadi, organisasi profesi ini isinya mereka-mereka yang memiliki profesi yang sama dan tergabung bersama dalam satu organisasi. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini untuk memperbarui pengetahuan, yang pastinya pengetahuan sesuai profesi mereka, mengatur keanggotaan, yaitu keanggotaan organisasi profesi itu sendiri, menentukan standarisasi, yaitu standarisasi untuk menjalani profesi sesuai organisasi, seperti misalkan standarisasi profesi di bidang komputer, lalu juga membuat kebijakan etika. Nah, seperti di organisasi komputer ini, mereka membuat kebijakan etika-etika apa saja dalam profesi bidang komputer, lalu memberikan sanksi pelanggaran bila ada yang melanggar kode etik. Lanjut. Nah, organisasi profesi di Indonesia ini ada dua, yaitu IPKIN dan APJI. IPKIN inilah Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. Lalu ada APJI. APJI ini Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Nah, ini mereka yang IPKIN ini bergerak di bidang profesi informatika dan sistem informasi, lalu APJI ini bergerak di bidang penyelenggara jasa internet. Mereka ini yang mengatur etika dan kode etik dalam penyelenggaraan di internet. Lanjut. Nah, ini ada beberapa peraturan etika di Indonesia atau disebut kode etik dalam profesi di bidang komputer. Nah, ini di antaranya seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Ini tentu tidak boleh karena ini merugikan. Lalu seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan saja.
Nah, ini seperti membuat aplikasi yang kodenya ini sulit untuk dimengerti, hanya dimengerti oleh dia sendiri. Nah, mungkin tujuannya agar hanya dia yang mengerti, jadi perusahaan hanya menggunakan dia sebagai programmer. Nah, ini tidak boleh. Lalu juga programmer tidak menulis dokumentasi. Nah, ini dokumentasi ini perlu agar kodenya dapat dipahami dan dibaca oleh orang lain. Tetapi dengan tidak menulis dokumentasi akan menjadi membingungkan dan tidak akurat. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan. Lalu seorang programmer tidak boleh menggunakan kode ulang dengan hak cipta. Nah, ini apabila coding aplikasi tersebut sudah memiliki hak cipta, maka tidak boleh digunakan lagi. Lalu tidak boleh mencari keuntungan tambahan proyek yang dinilai oleh pihak kedua tanpa izin. Nah, misalkan ini kode yang sudah dibuat, ini dijual lagi ke pihak lain tanpa izin dari pihak yang tanpa meminta izin dari pihak yang memiliki kode tersebut. Nah, ini tidak boleh karena ini melanggar kode etik juga. Lalu kode etik kedua ini tidak boleh mencuri software, khususnya development tools. Nah, ini mungkin pengertiannya seperti membajak aplikasi development. Nah, ini juga tidak boleh. Nah, ini tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapat izin. Nah, ini berkaitan dengan poin sebelumnya. Ini seperti menjual kode untuk keuntungan diri sendiri atau menerima dana lain seperti pelanggaran hak cipta kode. Nah, ini juga salah satu aturan dalam kode etik. Lalu selanjutnya, nah ini tidak boleh menulis kode ulang sengaja menjatuhkan kode programmer lain. Nah, ini maksudnya seperti mungkin mengambil keuntungan dan menaikkan status. Ini mungkin seperti apa? Merusak kode dari programmer lain, ini tidak boleh. Lalu selanjutnya tidak boleh membeberkan data-data penting. Nah, seorang programmer ini kan dia memegang database kode yang berisi aset-aset penting perusahaan. Nah, ini sebagai programmer tentu tidak boleh untuk membeberkan atau memberikan data-datanya ke pihak yang tidak berkepentingan. Lalu selanjutnya memberitahu masalah keuangan pada pekerja atau mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain, mempermalukan profesinya, itu mencoreng nama baik profesi komputer, yaitu mungkin seperti membuat malware, melakukan hacking. Nah, ini tidak boleh. Menyangkal adanya bug dalam aplikasi. Nah, ini berkaitan dengan poin selanjutnya dan mengenalkan bug dalam software. Nanti programmer akan mendapatkan keuntungan. Maksudnya ini kita nggak boleh sengaja bikin bug agar nanti kita nanti dibayar secara terus-menerus untuk memperbaiki bug. Padahal bug-nya itu munculnya karena kita sendiri. Jadi itu tidak boleh. Lalu terus mengikuti perkembangan ilmu komputer. Nah, ini poin terakhir. Sebagai orang yang berprofesi di bidang komputer, kita harus ikut perkembangan ilmu komputer. Karena ilmu komputer ini berkembangnya sangat cepat. Nah, sehingga kita harus selalu up to date. Khususnya dalam seperti pengembangan aplikasi. Nah, ini kan pasti bahasanya atau mungkin tren dalam pengembangan aplikasi, tampilannya itu kan perkembangannya cepat di komputer sehingga kita harus selalu up to date. Nah, selanjutnya di pertemuan 7 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pertemuan 7 yaitu tentang etika menggunakan internet. Yang pertama, pengertian internet, yaitu suatu jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit dan menjadi satu jaringan yang bisa saling mengakses serta dapat berkomunikasi secara langsung secara praktis. Dengan internet, maka satu komputer dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputer lainnya. Lalu ada mengapa pada era ini dunia maya memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai aspek kehidupan, yaitu ada 6 poin. Yang pertama, informasi pada internet bisa diakses 24 jam dalam sehari. Yang kedua, biaya murah dan bahkan gratis. Yang ketiga, kemudahan akses informasi dan melakukan transaksi. Yang keempat, kemudahan membangun relasi dengan pelanggan. Yang kelima, materi dapat diupdate dengan mudah. Dan yang keenam, pengguna internet telah merambat ke segala penjuru. Lalu, alasan pentingnya dunia maya.
yaitu yang pertama ada 4 poin. Yang pertama, pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia tanpa nama yang tidak mengharuskan mengetahui identitas aslinya dalam berinteraksi langsung lewat internet. Yang kedua, berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak seperti misalnya ada yang suka iseng dalam melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Lalu yang ketiga, harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya pengguna baru di dunia maya tersebut. Yang terakhir, bahwa pengguna internet berasal dari berbagai macam negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda, yang memungkinkan terjadinya interaksi yang berbeda-beda juga. Lalu ada netiquette, yaitu netiquette merupakan etika dalam menggunakan internet. Internet sebagai sebuah kumpulan komunitas diperlukan aturan yang akan menjadi acuan orang-orang sebagai pengguna internet, di mana aturan ini menyangkut batasan dan cara yang terbaik dalam memanfaatkan fasilitas internet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anwar Nasrin. Selanjutnya, netiquette berlaku pada one-to-one communication, kondisi di mana komunikasi terjadi antar individu face-to-face dalam sebuah dialog. Contohnya personal chat seperti Line, WhatsApp, Telegram, delivery message. Kemudian ada one-to-many communication, satu orang bisa berkomunikasi kepada beberapa orang sekaligus. Hal itu seperti yang terjadi pada mailing list atau grup pada sebuah chat. Contohnya grup di dalam sebuah chat seperti grup WhatsApp, komunitas, dan lain-lain. Kemudian ada information service. Pada perkembangan internet diberikan fasilitas dan berbagai layanan baru yang disebut layanan informasi atau information service. Berbagai jenis layanan di antara lain seperti www, multi-user dimension. Kemudian ada jenis pelanggaran beretika di internet. Yang pertama itu ada penipuan. Penipuan dalam bentuk transaksi jual beli barang dan jasa. Modus operandi penipu online ini pun dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang menjual melalui milis, melalui forum, melalui iklan, teks, dan lain-lain. Kemudian ada spyware. Spy yang berarti mata-mata dan ware yang berarti program. Maka spyware yang termasuk dalam kategori malicious software ini memang dibuat agar bisa mata-matai komputer yang kita gunakan. Kemudian ada cybercrime. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime ini merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Kemudian di sini ada pengertian cybercrime, yaitu bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet. Dapat didefinisikan juga sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Kemudian di sini ada jenis-jenis cybercrime yang berdasarkan jenis aktivitasnya. Yang pertama itu ada illegal content, kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang kedua ini ada penyebaran virus secara sengaja. Penyebaran virus umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Kemudian ada unauthorized access, yaitu penyebaran virus umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Kemudian yaitu ada cyber stalking, yaitu dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email, dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Kemudian ada carding, yaitu merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan internet. Kemudian ada data forgery, yaitu kejahatan jenis ini bertujuan untuk memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Kemudian ada hijacking, yaitu merupakan kejahatan yang melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah software piracy, yaitu pembajakan perangkat lunak. Kemudian ada cyber squatting and typos squatting, yaitu merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut.
Selanjutnya ada cyber terrorism, suatu tindakan cybercrime termasuk cyber terrorism jika mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk ke cracking situs pemerintah ataupun militer suatu negara. Selanjutnya ada cyber espionage atau sabotage and extortion, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Selanjutnya, sabotage dan extortion merupakan jenis kejahatan atau yang dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Selanjutnya ada hijacking and cracking. Istilah hacker biasanya mengacu pada seorang yang mempunyai minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Besarnya minat yang dimiliki oleh seorang hacker dapat mendorongnya untuk memiliki kemampuan menguasai sistem di atas rata-rata pengguna. Jadi hacker memiliki konotasi yang netral. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkungan yang sangat luas, mulai dari pembajakan akun milik orang lain, membajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga perubahan target sasaran. Ini cybercrime itu berdasarkan motif kegiatannya. Sebagai tindakan murni kriminal, kejahatan yang murni merupakan tindak kriminal yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah carding. Berikutnya, cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam wilayah abu-abu cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindakan kriminal atau bukan. Mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk berbuat kejahatan. Contohnya adalah probing atau port scanning. Kemudian ada menyerang individu, agent person, yaitu jenis kejahatan ini sasaran serangannya ditunjukkan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Beberapa contoh kejahatan ini antara lain pornografi, cyber stalking, cyber trespass. Berikutnya ada menyerang hak milik atau against property, yaitu cybercrime yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Contohnya carding, cyber squatting, typo squatting, hijacking, dan data forgery. Kemudian ada menyerang pemerintah, against government, yaitu cybercrime against government ini dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah. Sanksi jika melanggar etika atau norma-norma yang berlaku dikucilkan dari kehidupan berkomunikasi berinternet. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 4, yaitu lesson pertemuan 1 sampai 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.